Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Nah, kali ini kita akan membahas tentang saham-saham atau emiten-emiten retail. Nah, biasanya emiten-emiten retail itu akan mengalami kenaikan di 4 fase atau 4 kesempatan lah. Natal, Tahun Baru, Puasa, dan Idul Fitri. Nah, pada tahun 2026 ini 4 masa itu berdekatan. Contoh misalnya ini Januari, Februari, sampai nanti Maret. Nah, otomatis pergerakan saham-saham retail itu akan mengalami kenaikan yang luar biasa seiring dengan momentum-momentum tadi, ya kan? Nah, kira-kira emiten apa saja nih yang direkomendasikan sama Saham Bagus dan Pak Yai? Karena berdasarkan analisis terkini juga sektor retail di Indonesia itu diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif pada triwulan pertama 2026, Pak Yai. Didorong oleh apa tadi? Peningkatan daya beli masyarakat, kebijakan ekonomi yang mendukung konsumsi, dan sentimen pasar yang optimis. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya misalnya, ya kan? Jadi mereka yang bergaji 10 juta ke bawah itu tidak dikenakan PPh 21 untuk sektor-sektor tertentu gitu. Nah, ini kan membuat daya beli masyarakat jadi lebih tumbuh lah gitu. Salah satunya itu, Pak Yai. Mungkin apa saja nih rekom saham retail, consumer good, dan juga retail dan consumer good, Pak Yai, sehingga jadi acuan atau paling tidak jadi referensi lah para trader baik pemula maupun yang profesional, khususnya anggota Saham Bagus dan masyarakat luas. Silahkan, Pak Yai. Nah, ini yang saya sebenarnya tidak suka itu pertanyaan Pak Mahmud, Pak Yunus ini seperti pertanyaan orang-orang kebanyakan. Iya. Pak Yai, rekomnya apa? Yang paling tepat yang mana? Nah, bisa nggak sebutkan satu saham yang bisa saya fokus, yang kira-kira cuannya luber beger? Aku bilang, ya kalau saya tahu, saya nggak mau ngasih tahu ke kamu, mending buat saya sendiri. Ngapain juga ngasih tahu ke kamu kan gitu. Betul. Nah, jadi jangan cara berpikirnya seperti itulah, teman-teman. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, sebenarnya mengajarkan ke audien kita ini untuk bersikap instan, taunya beres, nggak pernah mau mikir gitu loh. Taunya, oh Kiai rekom ini, ya udah gua masuk. Nanti kalau cuan juga nggak terima kasih sama saya, enggak, pasti enggak. Tapi kalau saya rekom salah, dicaci maki, udah pasti kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman tuh harus punya framing berpikir sendiri gitu loh ya. Nah, saya di channel ini tuh tidak ngajarin untuk Anda sekedar ngekor, tapi Anda tuh punya framing, lama-lama tuh Anda tahu bagaimana cara berpikirnya di trading saham ini gitu loh ya. Nah, tadi misalkan Pak Mahmud, tadi kita ngomong investor retail dan consumer good. Investor retail dan consumer good contohnya apa? Contohnya misalkan Ramayana yang jualan baju. Contohnya Matahari, gitu. Ramayana itu kode sahamnya RALS, RALS. Iya. Kemudian yang Matahari, gitu. MPPA, Matahari Putra Prima. Kemudian yang jualan kayak Sport Station, gitu-gitu ya, Mitra Adi Perkasa, gitu ya. Ada yang jualan baju Sogo, ada yang jualan Atlet Food, ada yang mereknya apa? Sport Station. Nah, itu tergabung ke dalam 2 emiten. Yang pertama adalah MAPI dan yang kedua MAPA gitu. Jadi harus tahu gitu loh. Kemudian ada Edge Hardware. Edge Hardware itu apa? Jualan perabot rumah tangga. Kode sahamnya ACES, ACES. Nah, kemudian saingannya ACES itu ada Mr. D yang juga jualan perkakas yang dari Malaysia yang baru IPO itu. Kode sahamnya MDIY. Kemudian ada Mayora yang jualan biskuit, makanan, minuman, segala macam. Kode sahamnya MYOR. Nah, kemudian apalagi ada Unilever, UNLV. Kemudian ada lagi Kino, kode sahamnya juga Kino. Kemudian Alfamart.
PT Fast Food Indonesia kode sahamnya AMRT. Kemudian ada Alfamidi, kode sahamnya adalah MIDI. Juga ada Indomaret juga ada gitu ya. Kode sahamnya apa ya Indomaret? Indo atau apa ya? Lupa saya. Kode saham. Coba dicek kode sahamnya Indomaret ya. DNET ya, DNET, Indomaret, DNET kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan consumer ya, consumer dan retail gitu ya, teman-teman. Nah, consumer dan retail ini ya itu sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi, sangat terkait dengan perbaikan daya beli. Nah, kebetulan kemarin saya sempat melihat di Marketplace Conference 2025 bulan Desember ya. Ada ketua dari Asosiasi Retail Indonesia, orangnya apa botak Chinese gitu, lupa saya namanya, bisa dilihat ya. Itu mengatakan bahwa ya retail Indonesia masih berat, Pak. Karena tekanan daya belinya, karena ekonomi belum pulih segala macam. Nah, kemarin 2025 itu terjadi penurunan ya, penurunan yang cukup signifikan 10% atau berapa ya. Nah, tahun depan 2026 ini juga tidak gampang, Pak. Ya. Jadi konsumen di Indonesia itu paling akan menggenjot pembelanjaannya di sektor retail itu di kuarter pertama atau 3 bulan pertama di 2026. Karena itu tadi kemarin ada tahun baru, sebelumnya Natal, terus sebentar lagi nanti ada Imlek, kemudian ada puasa dan ada Lebaran. Jadi moment of truth-nya dari emiten retail kita itu memang hanya akan sampai Maret ya. Ya, hanya akan sampai Maret ya. Setelah April ya, itu kayaknya akan seret sampai akhir tahun ya. Prediksinya seperti itu. Namun ini Pak Purbaya sudah mulai ambil langkah inovatif, yaitu dengan dia membuat APBN sekarang untuk pengucurannya itu tidak banyak di akhir tahun, Pak, tapi tiap 3 bulan sekali dikucurkan. Tiap 3 bulan sekali, Maret dikucurin, nanti Agustus, Juli dikucurin lagi gitu ya. Nah, supaya ekonominya tidak bergeraknya di akhir tahun. Nah, sekarang jadi tiap bulan itu bergerak. Jadi kalau istilahnya kayak pembangunan jalan itu nanti Anda tidak akan menyaksikan bahwa pembangunan jalan itu hanya terjadi di akhir tahun yang seperti sekarang gitu loh. Galian September, November, Desember itu baru Januari baru bikin jalan gitu, baru memperbaiki jalan karena apa? APBN-nya baru keluar. Nah, kalau sekarang nggak bikin jalan ya setiap 3 bulan sekali. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin upayanya Pak Purbaya efek ini mungkin akan membawa angin segar ya. Ya. Supaya ekonomi kita terutama yang retail itu tidak akan berhenti di bulan April. Tapi berlanjut setiap 3 bulan gitu, Pak. Ya, setiap 3 bulan. Oleh karena itu ya kalau teman-teman yang seneng sama saham retail belinya sekarang nih. Belinya sekarang, awal-awal Januari ini kalian beli saham retail kesukaanmu. Apakah kamu akan AMRT, akan MIDI, akan MAPA, MAPI, ACES. Nah, itu beberapa yang menarik kayak Mayora juga gitu. Nanti TP-nya kapan? TP-nya Februari, Maret atau April. Nah, tadi kan udah disebut sama Pak Yai nih, trading plan-nya kayak apa nih, gitu kan. Nah, trading plan-nya harus lebih sabar karena dia kenaikannya nggak mungkin langsung satu hari 10% tuh enggak gitu. Jadi dia tuh gradual 2% setiap hari, kadang naik turun, tapi kalau ditarik garis tren nanti 2-3 bulan ke depan itu tetap akan naik gitu. Nah, bagi Anda yang pengen mengurangi resiko ya, kebetulan kan saham-saham emiten retail ini kebanyakan saham yang sudah tua. Sudah lama di Bursa Efek Indonesia. Dan bisnisnya mereka juga cukup kuat ya. Ya, paling hanya mengalami penurunan. Contohnya teman saya itu ada yang namanya Pak Kris, itu dia sama-sama menginvestasikan di Alfamart. Bedanya adalah satunya dia beli ya toko Alfamart franchise, sama satunya beli saham AMRT. Sama-sama dijemur 5 tahun. Itu 5 tahun itu ternyata saham yang AMRT itu jauh lebih cuan, lebih dari 5 kali daripada ngambil franchise-nya Alfamart. Luar biasa. Nah, jadi sekarang franchise-nya Alfamart itu dia
dia jual, Nah. dia fokus di saham AMRT, itu lebih menguntungkan dan lebih apa ya, lebih liquid juga, Iya. dan lebih pasti, ya, karena namanya Alfamart tuh kalau kita rame nanti jarak berapa kilo ada Alfamart yang baru lagi, gitu. Nah, tapi kalau saham kan enggak, betul. gitu. Pertumbuhannya cenderung stabil, Pak. Cenderung stabil naik. Jadi kalau saya pun saya juga tidak tidak suka ngambil franchise minimarket. Ya, daripada saya bangun Alfamidi, mending saya beli sahamnya Midi. Daripada saya beli franchise-nya toko Alfamart, lebih baik saya beli sahamnya AMRT. Nggak ribet, sudah dipotong pajak, tinggal tidur gitu. Gitu. Kalau kita punya kios Alfamart, tetap aja kita dihubungin sama pihaknya dari Alfamart. Nanti dia minta biaya perbaikan ini itu, hasilnya bocor mumet juga gitu. Jadi memang lebih enak sekarang ini kalau umur kita 40 ke atas kayak gini tuh nggak usah bisnis, tapi adalah kita cukup bisnis saham aja. Duduk diam dapat duit. Betul. Dan satu lagi, Pak, ya, ikut saham bagus. Ikut saham bagus ya, biar ada edukasinya, punya basic. Punya temen juga ketika trading bersama 3.000 orang kan lebih rame, lebih enak, lebih meriah daripada Anda trading sendiri, muram-muram sendiri, mumet-mumet sendiri, los-los sendiri. Lama-lama Anda bundir sendiri. Alhamdulillah ya, jangan sampai Pak ya. Jangan sampai lah. Oke, baiklah pemirsa, itu tadi saham-saham retail yang diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang cukup bagus di momen-momen hari-hari besar ya. Ada tadi disebutkan sama Pak ya, ada puasa, lebaran, dan juga Imlek di awal tahun 2026. Oke, tetap stay tune di sahambagus.co.id dan juga salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai menon. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai saham bagus. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.